Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Semoga kita tetap selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga hidup sehat ya anak-anak, supaya kita bisa bertemu pada saat tatap muka nanti. Nah, hari ini kita masih belajar mengenai teks ulasan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai pengertian teks ulasan, di mana teks ulasan adalah teks yang isinya berupa penjelasan, komentar, tafsiran terhadap suatu hal atau objek. Nah, objeknya ini bisa berupa buku, film, maupun karya seni lukis. Tujuannya adalah untuk memberikan pertimbangan kepada halayak tentang baik atau tidaknya objek yang diulas tersebut. Kita juga mempelajari mengenai komponen teks ulasan. Ada 4. Yang pertama ada identitas buku. Bagian-bagiannya ada cover atau bagian sampul, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman. Yang kedua sinopsis yang merupakan ringkasan isi buku. Yang ketiga deskripsi, kelebihan dan kekurangan. Yang keempat merupakan pertimbangan ataupun layak atau tidaknya buku tersebut untuk menjadi referensi. Kita juga telah belajar mengenai resensi, yaitu tujuan maupun jenis-jenisnya. Tujuan penulisan teks resensi kita bisa lihat ada 5. Yang pertama untuk membantu pembaca mengetahui gambaran dari sebuah buku atau hasil karya lain. Yang kedua untuk mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang ketiga untuk mengetahui kualitas buku. Yang keempat untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang diresensi. Yang kelima untuk memberi masukan kepada penulis dan penerbit. Jenis-jenis resensi ada 3. Yang pertama resensi informatif, yang kedua ada resensi deskriptif, yang ketiga ada resensi kritis. Lihat pengertiannya masing-masing jenis-jenis resensi. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Kita lihat di bagian struktur ada berapa di sini anak-anak? Iya, ada 4. Yang pertama ada bagian orientasi, di mana bagian ini merupakan pengenalan tentang gambaran umum objek atau karya yang akan diulas. Ingat, objeknya bisa berupa buku, novel, film, ataupun lukisan. Yang kedua ada tafsiran, yaitu gambaran isi buku secara detail ataupun sinopsisnya. Ya, yang ketiga ada rangkuman, di mana simpulan menarik atau tidak menarik terkait objek yang diulas disertai pertimbangan kepada pembaca atau yang merupakan saran. Yang keempat yaitu evaluasi, merupakan penilaian atau apresiasi penulis ulasan terhadap nilai buku. Nah, kita juga mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah kebahasaan teks ulasan ada 4. Yang pertama, penggunaan kata sifat atau adjektif adalah kata yang berfungsi menerangkan kata-kata benda atau nominal dan berfungsi sebagai kata yang menerangkan kata ganti atau pronomina. Ingat, kata ganti bisa berupa kata ganti orang ataupun kata ganti tempat, ya. Ciri-cirinya yang pertama dapat didahului kata pembanding lebih, kurang, dan paling. Yang kedua dapat didahului kata penyangat, sangat, amat, terlalu. Yang ketiga dapat didahului kata ingkar, tidak. Yang keempat dapat diulang dengan awalan se-nya. Yang kelima berupa kata-kata belakhiran er, wi, iya, if, al, dan ing. Contoh, dia sangat cantik. Sangat cantik bukan merupakan kata benda, tetapi kata sifat yang menunjukkan karakternya, yang menunjukkan bentuknya cantik, merupakan kata sifat. Yang kedua, kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan keadaan yang diulas. Contoh, rumahku dekat dari sekolah. Nah, dekat dari sekolah itu dijelaskan yaitu jalan terus sampai 100 meter, lalu belok kiri 50 meter, berdinding hijau, itulah rumahku. Berarti kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan yang diulas. Objeknya itu rumah, yang dijelaskan adalah tempatnya, letak tempat rumahnya. Yang ketiga yaitu penggunaan kata kerja atau verba, adalah kata yang menyatakan suatu tindakan atau perbuatan, proses atau keadaan yang bukan merupakan sifat.
Contoh, adikku sedang belajar. Sedang belajar itu merupakan kata kerja yang sedang dilakukan, bukan merupakan kata sifat atau karakter. Yang keempat, menggunakan kata sambung dan kata transisi. Untuk menjalin cerita agar runtun dan menarik, digunakan sarana berupa kalimat kompleks atau majemuk. Kalimat kompleks ditandai dengan kata sambung atau konjungsi. Jenis konjungsi ada dua, yang pertama ada konjungsi interkalimat, yang kedua ada konjungsi antarkalimat. Konjungsi interkalimat ada dua, yang pertama ada koordinatif, menghubungkan klausa yang setara, yaitu dan, atau, tetapi. Yang kedua ada subordinatif, menghubungkan klausa yang tidak setara, karena, jika, kemudian, namun, dan sebagainya. Yang kedua adalah konjungsi antarkalimat, menghubungkan kalimat dalam satu paragraf. Contohnya dengan demikian, akan, tetapi, dan sebagainya. Itu saja yang bisa dijelaskan pada hari ini. Kalau anak-anak ingin Zoom, disilahkan bergabung. Terima kasih, selamat pagi, tetap jaga pola hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati.